Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, ketemu lagi dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mencoba latihan soal yang berhubungan dengan ikatan kimia. Soal yang pertama, buatlah proses pembentukan ikatan kimia senyawa berikut. Yang A Na2O, yang B Al2S3. Nomor atom ada Na11, O8, Al13, dan S16. Kita coba jawab yang A Na2O. Kita buat dulu konfigurasinya. Na dengan nomor atom 11, 281. Untuk stabil bagaimana caranya? Na elektron valensinya 1, berarti belum stabil. Maka untuk stabil Na melepaskan 1 elektron. Kalau melepaskan 1 berarti membentuk ion apa? Membentuk ion Na plus, sama dengan konfigurasinya 2, 8, berarti sudah stabil. Kemudian O konfigurasinya 26, berarti EV-nya 6, belum stabil. Untuk stabil bagaimana? O ya menangkap berapa elektron? 2 elektron, sehingga terbentuk O2 konfigurasinya 2, 8. Nah, Na dan O sekarang sudah stabil dengan membentuk Na plus dan O2-. Nah, sekarang Na plus dan O2- terjadi gaya tarik-menarik sehingga terbentuklah ikatan ion. Sekarang kita coba buat dulu reaksi ionisasinya. Na membentuk Na plus dengan melepaskan 1 elektron, berarti Na berubah menjadi Na plus dengan melepaskan 1 elektron. Jadi kalau melepaskan elektronnya di kanan panah. Kemudian O di sini menangkap 2 elektron, berarti O menangkap 2 elektron membentuk O2-. Kalau menangkap elektronnya di sebelah kanan panah. Kemudian kita coba jumlahkan. Nah, sekarang kalian perhatikan elektronnya sudah sama belum? Ya, belum sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti kali berapa ini? Supaya sama elektronnya, kita jadikan 2 semua. Berarti ini dikali 2, sedangkan yang O dikali 1. Nah, hasilnya bagaimana? Dikali 2 berarti kali 2 semua reaksinya. 2 Na menjadi 2 Na plus ditambah 2 elektron. Kemudian O-nya tetap O ditambah 2 elektron menjadi O2-. Baru ini kita jumlahkan. Nah, siapa yang sudah sama? Ya, elektronnya sudah sama, berarti bisa kita coret sehingga hasilnya adalah apa ini? Yang sebelah kiri panah ada siapa? Ada 2 Na ditambah O. Menjadi sebelah kanan panah ada 2 Na plus ditambah O2-. Nah, ini bergabung menjadi, kalau kita lihat atom Na koefisiennya 2, sedangkan Na plusnya juga 2, sudah sama. O-nya 1, koefisiennya O2-nya juga 1. Nah, sekarang kita tinggal menggabungkan. Na plusnya ada 2, O2-nya ada 1, berarti Na2O. Atau lihat dari ini, atomnya Na-nya ada 2, O-nya ada 1. Nah, inilah dia proses pembentukan pada Na2O. Soal kedua, yang B, Al2S3. Kita buat konfigurasinya 283, S16, 286. Al untuk stabil bagaimana caranya? Ya, melepaskan 3, melepas 3 elektron. Nah, ini dia. Kemudian S, elektron valensinya 6. Untuk stabil bagaimana? Stabil itu EV-nya 8. Berarti caranya adalah menangkap berapa elektron supaya menjadi 8? Menangkap 2 elektron. Sehingga nanti Al setelah melepaskan elektron membentuk ion apa? Al3 plus 2, 8. Sudah stabil sekarang. Kemudian S untuk stabil menangkap 2 elektron, berarti konfigurasinya sekarang 2, 8. S-nya membentuk ion S2-. Nah, sekarang Al3 plus dan S2- terjadi gaya tarik menarik, ion positif dan ion negatif. Terjadi tarik menarik sehingga terbentuklah ikatan ion. Sekarang kita buat reaksi ionisasinya, proses pembentukannya ya. Reaksi, kita lewat reaksi ionisasi saja. Yuk kita buat. Al, yang pertama Al berubah menjadi Al3 plus
dengan menangkap melepas 3 elektron. Kemudian S ini membentuk ion S2- untuk stabil, berarti dengan menangkap 2 elektron. Berarti S ditambah 2 elektron membentuk S2-. Oke, kita coba jumlahkan. Perhatikan apa yang belum sama. Ya, syaratnya ini elektronnya harus sama. Berarti supaya sama elektronnya kita jadikan berapa? 3 dan 2. Ya, kita jadikan 6. Berarti ini dikali 2, ini dikali 3. Sehingga hasilnya adalah ya, jadi kita jadikan 6 kali 2, kemudian S-nya dikali 3. Nah, kalau dikali 2 semua kali 2, sehingga hasilnya ini 2Al menjadi koefisien 2 ya, menjadi 2Al3 plus 2 kali 3 6 elektron. Kemudian S-nya dikali 3, berarti 3S, 3 kali 2 6 elektron, 3 kali S2- jadi 3S2-. Nah, sekarang elektronnya sudah sama, 6 elektron, 6 elektron bisa kita coret. Nah, sekarang apa yang tersisa pada setelah penjumlahan? Sebelah kiri panah ada 2Al ditambah 3S menjadi 2Al3 plus ditambah 3S2-. Nah, ini bergabung menjadi apa? Al-nya ada berapa? Lihat koefisiennya. Al-nya ada 2, berarti Al2, kemudian S2-, S-nya ada 3, berarti 3-nya menjadi angka indeksnya, Al2, S3. Ingat, angka kecil setelah unsur ini disebut angka indeks. Soal kedua, lengkapilah tabel berikut dengan senyawa ion yang terbentuk. Jadi pada tabel ini sudah terdapat kation, anion. Jadi kita tinggal melengkapi tabel yang kosong dengan menggabungkan kation dan anionnya, sehingga senyawa yang terbentuk itu apa? Kita lihat yang pertama, O2- dengan K+. Nah, K+ dengan O2-, pindah silang 1 ke O. Lihat angka pada ionnya ya. K1O2, berarti 1 ke O, 2-nya ke K. Yang ditulis adalah ion positif dulu. Berarti K, 2-nya ke K, berarti K2O ya, K2O. Kemudian Mg2O2 sama-sama 2, berarti ini Mg2O2. Bisa kita sederhanakan menjadi MgO ya, MgO. O2- dengan Al3 plus. Nah, pindah silang 2 ke Al, ionnya 2-, ini 2-nya yang ke Al. Al3 plus, angka 3-nya ke O. Jadi pindah silang angkanya, angka muatannya. Nah, kemudian yang menjadi angka indeks. Jadi pindah silang dan angka muatannya menjadi angka indeks. Berarti ion positif dulu yang kita tulis, si Al-nya Al. 2 ke Al, berarti Al2. 3-nya ke si O, berarti Al2O3. Jadi menjadi angka indeksnya. Angka indeks itu angka kecil setelah unsur. Jadi menulisnya seperti ini. Nah, sekarang yang keempat, antara SN4 plus dengan O2-. SN-nya dulu yang kita tulis ya, SN. Nah, SN, pindah silang ini 2 ke SN, berarti SN-nya di sini 2. Kemudian ion negatifnya adalah CO. 2 ke SN, 4 ke siapa? 4 ke O, berarti SN2O4. Nah, angka 24 ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Sama dengan, jadi SN kita sama-sama bagi 2, SNO2. Jadi selagi bisa kita sederhanakan, angka indeksnya kita sederhanakan. Nah, kemudian yang kedua, ion yang kedua Cl-, anion Cl-. K plus dengan Cl sama-sama 1, berarti tinggal kita gabungkan KCl. Ingat penulisannya harus ion positif dulu, KCl. Yang kedua, antara Mg2 plus dengan Cl-, kita tulis di sini. Ingat, ion positif dulu, si Mg dulu yang kita tulis. Nah, 1 Cl- 1 ke Mg. Mg ini muatannya 2 ke Cl. Jadi 1 ke Mg, Mg-nya 1, 2 ke Cl, berarti Cl-nya ada 2. MgCl2. Al3 plus dengan Cl-, pindah silang lagi. Ion positif dulu yang kita tulis, si Al dulu. Al dulu yang kita tulis, kemudian baru lihat indeksnya. Al3 plus berarti 3 ke Cl,
angka 3 ini ke CL. CL ini min 1, berarti 1 muatannya. Min 1, angkanya 1. 1 ke A, ke AL, berarti AL-nya 1. CL-nya ada 3. Jadi 3-nya ke CL. Ingat menjadi angka indeks ya. Kemudian yang terakhir SN 4 plus dengan CL min. 4-nya ke CL, 1-nya ke SN. SN dulu yang kita tulis. SN. SN-nya 1 ya, karena ini 1 ke SN. Angka 4 ini kemana? Ke CL. Jadi SN CL 4 menjadi angka indeks. Nah, inilah senyawa yang terbentuk dengan memindah, cara cepatnya dengan pindah silang angka muatannya. Kita nggak perlu buat reaksi karena yang diketahui sudah ada kation dan anion. Kita tinggal menggabungkannya. Soal ketiga, gambarkanlah pembentukan senyawa kovalen berikut lengkap dengan rumus Lewis dan rumus strukturnya. A ada PBr3, kemudian B CCl4. Nah, inilah yang kita akan gambar rumus Lewisnya. A PBr3, B CCl4, ARP15, BR35, C6 dan Cl17. Kita jawab yang pertama A PBr3. Sebagai atom pusat adalah yang P ya, atom pusat yang P. Kita buat dulu konfigurasi masing-masing atom. P15285. Untuk stabil P butuh 3 elektron. BR35 konfigurasi 28187. BR untuk stabil butuh 1 elektron supaya mencapai oktet. Nah, kalau kita lihat atom yang berikatan sama-sama butuh elektron untuk stabil. Nah, inilah dia ciri khas dari senyawa, ciri khas dari ikatan kovalen. Jadi sama-sama butuh elektron untuk stabil. Nah, bagaimana sekarang kita coba buat reaksinya atau rumus Lewis masing-masing. P elektron valensinya 5 ya. P5 ibu buat dengan tanda titik 4, 5. Ditambah ada Cl. Ada berapa? Maaf, BR. Nomor elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia yang akan bergabung, yang akan berikatan. BR-nya ada 3. Ibu buat angka 3 di sini. Nah, bagaimana pembentukannya atau rumus Lewis dari PBr3? BR untuk stabil dia butuh 1 lagi. Berarti setiap BR menyumbangkan 1 untuk dipakai bersama oleh P. Nah, P ini ada 285, ada 5 elektron valensinya ini ya. Nah, P sudah ada 3 elektron yang masih sendiri. Nah, setiap 1 elektron yang masih sendiri ini akan disumbangkan ke BR dan dipakai bersama. Karena ada 3 BR, berarti pas setiap BR-nya nanti bergabung ke elektron yang masih sendiri dari P. Sehingga hasilnya nanti seperti apa? Ini dia. Kita coba. P-nya adalah apa ini? P kita gambar dulu sebagai atom pusat, dia di tengah. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang setiap elektron yang masih sendiri ini akan bergabung dengan siapa? Dengan BR. Ini ibu buat BR-nya, nggak usah. BR ibu buat di sini. BR 1 elektron yang masih sendiri akan dipakai bersama. Sisanya kita buat di sini. Kemudian BR yang kedua bergabung juga ke elektron yang masih sendiri dari P. Kita lengkapi elektronnya. 1 lagi elektron yang masih sendiri ini juga digunakan oleh si BR. Jadi sama-sama menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai bersama. Nah, sekarang kita lihat masing-masingnya apakah sudah stabil dengan 8 elektron valensi. BR sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian BR ini juga sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. BR yang ketiga juga sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana dengan P-nya? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata P-nya juga sudah 8. Nah, inilah proses pembentukan dari PBr3, rumus Lewisnya. Nah, sekarang kita buat dari rumus Lewis ini, kita buat rumus apa? Rumus strukturnya. Rumus strukturnya bagaimana? P di tengah,
P, kemudian ada elektron bebas, satu pasang elektron yang dipakai bersama diganti dengan satu garis PBr. Ini juga ada satu pasang yang dipakai bersama. Kemudian satu lagi B. Oh maaf, ini di bawah satu pasang yang dipakai bersama diganti dengan satu garis. Jadi dari sini kita tahu bahwa dalam PBr3 terdapat apa? Dalam PBr3 ada berapa ikatan kovalennya jenisnya? Ikatan kovalen tunggal ya. Ada 3 ikatan kovalen tunggal. Nah, kemudian ternyata pada P ada satu pasang elektron bebas. Ada satu PEB. Ingat, PEB dan PEI itu hanya milik atom pusat. Jadi ternyata di sini ada satu pasang elektron bebas. Kalau ditanya PEI, ya juga ada 3. 1, 2, 3. 3 PEI. Nah, inilah dia pada senyawa PBr3. Soal B, CCl4. Ini yang akan kita gambar rumus Lewisnya. CCl4 AP-nya adalah C ya, karbon. Kita buat konfigurasi masing-masing atom 6C. Maka konfigurasinya 24, EV-nya 4. Ini EV-nya. Kemudian 17Cl 287, EV-nya 7. C untuk stabil dia butuh 4 elektron lagi. Kemudian Cl untuk stabil butuh 1 elektron lagi. Ingat, kalau sama-sama butuh elektron untuk stabil, maka ini ciri khas dari ikatan apa? Ya, ini ada ciri khas ikatan kovalen. Nah, kita buat rumus Lewisnya. C, ini dia elektron valensia 4 Ibu lambangkan dengan titik. Kemudian Cl ada 4 Cl yang akan bergabung. 4 Cl, ini dia Cl ada 1 elektron yang belum berpasangan. Nah, sekarang Cl butuh 1 elektron untuk stabil. Nah, Cl mendapatkan 1 elektron itu adalah sumbangan dari si C, karena C di sini ada 4 elektron yang masih sendiri yang belum berpasangan. Maka di sini nanti Cl, maaf, ini adalah elektronnya dari Cl. Nah, ini dia. Jadi setiap Cl bergabung atau berikatan di setiap elektron pada C yang masih sendiri. Ini Cl, elektron Cl. Ini Cl ada yang sendiri ya. Ini yang akan disumbangkan ke si C. C menyumbangkan 1 elektron yang masih sendiri. Nah, seperti ini jadinya. Yang silang adalah elektron dari Cl. Ini Cl, 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 Cl. Nah, inilah dia rumus Lewisnya. Kita lengkapi. Elektron dari Cl ada 7 lagi. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 6 lagi Cl berikutnya. Nah, inilah dia rumus Lewis dari setiap Cl dan C yang berikatan. Cl kalau kita lihat ini sudah stabil 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cl yang ini pun sudah stabil. Ya, sampai Cl yang keempat semuanya sudah stabil. Nah, bagaimana dengan P? P bagaimana? Ini sudah stabil atau belum? Maaf, bukan PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata C-nya pun sudah stabil. Nah, ini dia. Jadi setiap C dan Cl yang sudah berikatan itu sudah mencapai stabil dengan EV 8. Kemudian kalau kita buat rumus strukturnya, bagaimana?
C, ingat satu pasang elektron yang dipakai bersama diganti dengan satu tangan ikatan atau satu garis ya. Jadi seperti ini. Nah, ini dia rumus Lewis rumus struktur CCl4. Ada berapa? Ini dia. Ada berapa jenis ikatan di sini? 4 ikatan kovalen tunggal ya. 4 ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada PEI. PEI-nya juga 4 PEI. Kemudian PEB-nya apakah ada PEB di sini? Ya, tidak. Oh, ini bukan C ya, tapi bukan Cl tapi C. Kemudian PEB-nya 0, tidak ada PEB. Semua elektron pada atom pusat C sudah digunakan untuk berikatan. Keempat, gambarkanlah rumus Lewis dan rumus struktur dari HNO2 serta sebutkanlah jenis ikatan yang ada dalam HNO2. H nomor atomnya 1, N7 dan O8. Kita buat dulu konfigurasinya. H1, ini dia konfigurasinya N725O826. Ini rumus Lewis masing-masing unsurnya. Nah, HNO2 ini adalah termasuk senyawa poliatom ya. Jadi pada senyawa poliatom ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan rumus Lewisnya untuk membantu kita memudahkan. Jadi H berikatan dengan O, kemudian O berikatan dengan atom lainnya. Nah, sekarang kita coba menggabungkan H dengan O. H, elektron valensinya 1, ini dia. Untuk stabil dia butuh satu lagi. Satu lagi didapatkan dari O yang elektronnya masih sendiri. Jadi O menyumbangkan satu pasang elektronnya untuk dipakai oleh si H. Kemudian sisa satu elektron lagi, kita buat sisa elektron pada O, ini dia. Nah, sisa satu lagi yang belum berpasangan ini yang akan berikatan dengan atom pusat. Atom pusat ada satu elektron yang masih ada 3 ya. Satunya ada 3 elektron yang masih sendiri, satunya diberikan ke si O untuk dipakai bersama. Kita lengkapi sisa elektron N ya. Elektron valensinya. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat H sudah stabil. H sudah stabil dengan 2 elektron, kemudian O-nya pun sudah stabil dengan 8 elektron. Nah, sekarang kita lihat sisa atom yang akan berikatan. Ya, senyawanya apa tadi? HNO2 ya, HNO2. Berarti ada satu O lagi yang belum berikatan di dalam rumus Lewis ini. Nah, sekarang O untuk stabil butuh berapa lagi? Butuh 2. Nah, ini didapatkannya dari N. Jadi yang masih sendiri ini nanti akan bergabung. Sekarang kita pindahkan ya elektron yang masih sendiri, jadi kita gabungkan untuk disumbangkan kepada si O dan dipakai bersama. Karena O tadi butuh 2 lagi kan untuk stabil. Nah, ini dia. Nah, yang masih sendiri ini bergabung dan disumbangkan untuk dipakai bersama oleh N. Kita lengkapi sisa elektron valensinya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita lihat sudah selesai semua ya. H1, O-nya 2, N-nya 1. Sekarang kita lihat N, ini dia, kita lingkari dulu. Nah, apakah sudah stabil ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah stabil. O-nya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga sudah stabil elektron valensinya. Nah, sekarang kita buat rumus strukturnya. Ini rumus Lewis. Rumus strukturnya H, satu pasang diganti dengan satu tangan ikatan atau satu garis. Kemudian O, satu garis lagi, N. Kemudian ini ada 2 pasang. Berarti ada 2 tangan ikatan atau 2 garis. Kemudian O. Nah, ini ada elektron bebas dari si N. Nah, apa saja ini rumus Lewis? Kita tulis dulu. Rumus Lewis. Kemudian ini adalah rumus strukturnya. Rumus struktur. Nah, inilah dia rumus Lewis dan rumus struktur dari HNO2. Kalau kita lihat di sini di dalam rumus Lewis ini ada berapa jenis ikatan? Ada jenis ikatan apa saja? 1, 2. Ada 2
ikatan kovalen tunggal kan? Kalau satu garis berarti tunggal ya. Kemudian ikatan apa lagi ini? Ya, satu ikatan kovalen rangkap 2. Ada satu ikatan kovalen rangkap 2. Nah, inilah jenis ikatan yang terdapat pada HNO2. Kemudian ada satu PEB, satu pasang elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu adalah pasangan elektron yang tidak digunakan berikatan. Selesai sudah materi kita tentang membahas beberapa soal ikatan kimia. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.